udah dibantu sama si Rosa. Aku mau menjelaskannya, air mataku udah meleleh. Hai guys, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang hal-hal yang belakangan menjadi viral dan juga banyak banget diperbincangkan di Indonesia. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget untuk bunyikan loncengnya. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas berita selengkapnya. Baik, para pendengar-pendengar, untuk topik pertama kita akan membahas tentang Ricky Komo yang sudah membeberkan sosok yang sebenarnya minta galang dana untuk Indra Bekti. Penggalangan dana untuk Indra Bekti yang disampaikan oleh Aldila Jelita menuai pro kontra. Dan kini muncul kabar bahwa penggalangan dana untuk Indra Bekti bukanlah ide dari sang istri. Ricky Komo pun membeberkan siapa yang memberikan ide penggalangan dana tersebut. Rupanya penggalangan dana itu berasal dari rekan sesama artis Indra Bekti. Barulah Aldila Jelita sebagai istri dari Indra Bekti menyampaikan hal tersebut. Namun rupanya rencana penggalangan dana itu direspon pro dan kontra oleh netizen. Banyak yang menuding Aldila Jelita tidak mau menjual asetnya untuk membiayai pengobatan Indra Bekti. Namun hal itu kemudian buru-buru diklarifikasi oleh adik ipar Indra Bekti, yakni Ricky Komo. Komo Ricky mengatakan bahwa sebenarnya beberapa rekan artis yang ingin melakukan penggalangan dana untuk Indra Bekti. Barulah hal itu kemudian disampaikan oleh sang istri, yakni Aldila Jelita. Adapun untuk Ricky Komo mengatakan lebih lanjut, memang pada awalnya adalah teman-teman artis pengen melakukan penggalangan dana. Karena kita tahu kok Kak Bekti itu orangnya baik banget. Dia ceria banget. Dia itu pembawa suasana ceria dimanapun dia berada. Banyak orang yang sayang sama dia. Makanya hari pertama pun ada gerakan ayo kita penggalangan dana nih, karena emang biayanya juga. Dila memberikan statement itu karena untuk bilang ya sudah, silahkan yang mau melakukan penggalangan dana, mau berbuat baik untuk Kak Bekti silahkan. Intinya adalah untuk inisiasi pertama atau mengenai ide penggalangan dana itu berasal dari teman-teman artis. Dan sebagai tambahan informasi, Indra Bekti terbaring di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat sejak hari Rabu tanggal 28 Desember 2022. Bekti telah menjalani 2 kali operasi setelah pembuluh darah kepala sebelah kirinya itu pecah. Dan yang terbaru adalah sang istri juga sudah membagikan foto-foto dirinya menjual beberapa barang mewah demi pengobatan sang suami. Sebelumnya ia kerap dinyinyiri oleh netizen karena menggalang donasi untuk kesembuhan Indra Bekti. Banyak yang menghujat Aldila Jelita karena tidak menjual aset-aset miliknya dan malah menggalang donasi. Netizen kemudian mengatakan bahwa sebaiknya Aldila Jelita menjual mobil dan tas-tas mewah miliknya. Seolah membungkam nyinyiran netizen, Aldila pun langsung memposting foto barang-barang miliknya yang sudah dijual. Barang-barang tersebut diantaranya adalah perhiasan berupa cincin dengan batu berwarna biru tua. Dan musibah yang sudah menimpa Indra Bekti kini membuat sejumlah sahabat menjadi terkejut. Termasuk salah satunya adalah Raffi Ahmad. Meskipun sejumlah artis sudah menjenguk, namun suami Nagita Slavina itu belum sempat menjenguk Indra Bekti. Terlebih, Raffi Ahmad juga baru saja berduka atas meninggalnya sang nenek atau yang akrab disapa Mami Popon. Diketahui Mami Popon meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022 lalu. Kendati demikian, ayah dua anak itu berjanji akan segera menjenguk Indra Bekti dalam waktu dekat. Dan kondisi terbaru dari Indra Bekti di rumah sakit kembali diungkap oleh sang istri. Melalui unggahan Instagram story-nya, Dila menyebut bahwa kondisi suaminya kini kian membaik. Memasuki hari ke-8 menjalani perawatan, sang presenter sudah banyak berbicara. Bahkan Indra Bekti juga mulai banyak bertanya kepada sang istri. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Aldila, ucapan yang dilontarkan Indra Bekti masih terbilang random. Dan kini Bekti juga sudah mulai mengingat nama anak-anaknya. Padahal sebelumnya Indra Bekti tak bisa mengingat nama buah hatinya sendiri. Dan ia juga mengatakan meski telah memasuki masa recovery, Indra Bekti masih tetap harus berada di ICU. Dan dikarenakan itu, Aldila tak bisa sembarangan merekam video. Pasalnya untuk merekam video di ruang ICU itu harus mendapatkan izin dari rumah sakit. Dila juga menyebut setidaknya Indra memerlukan waktu 2 bulan lagi untuk benar-benar pulih. Dan menurut dokter, waktu terbaik untuk pemulihan adalah 3 bulan awal. Well, kita harapkan yang terbaik untuk Indra Bekti, semoga dapat segera sembuh. Get well soon. Lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang aksi dari RZ yang melaporkan Norma Risma usai kisah perselingkuhan dengan mertuanya viral. Guys, kalian tuh pasti tahu bahwa ada salah satu kisah yang lagi rame banget sekarang dan juga viral beberapa belakangan terakhir, yakni tentang kisah dari suami Norma Risma yang selingkuh dengan ibu dari Norma Risma sendiri.
Dan kisah perselingkuhan menantu dan mertua ini juga masih menjadi perbincangan hangat publik tanah air. Dan kini usai kisahnya viral, ada sebuah akun Facebook yang mana akun Facebook ini diduga merupakan akun Facebook dari mantan suaminya Norma Risma. Si RZ itu dikabarkan mengalami depresi. Dan tak hanya itu nih, RZ juga telah melaporkan mantan istrinya tersebut ke pihak berwajib. Menurut RZ, kasus itu sebenarnya sudah selesai 1 bulan lalu. Namun kini mencuat kembali hingga dirinya dihujat oleh warga netizen. Dan tak hanya melaporkan mantan istri, RZ juga katanya melaporkan sejumlah akun yang dianggapnya telah menghujat hingga menyebar fitnah. Sebab ia merasa sudah sangat dirugikan dengan berbagai kabar terkait viralnya perselingkuhan menantu dan mertua. Selain depresi, RZ mengaku dipecat dari tempat dirinya bekerja. Dirinya saat ini pengangguran dan sulit untuk mencari pekerjaan imbas viralnya kasus perselingkuhan tersebut. Lebih lanjut diakuinya, ia tak kuat dengan hujatan netizen yang dianggapnya tak tahu seluruh permasalahannya. Ia pun meminta agar netizen berhenti mencaci makinya. Dan guys, tidak hanya itu saja, si R ini juga katanya kepikiran untuk menikahi saja Ibu Norma Risma demi menghapus dosa perselingkuhannya. Bahkan si R ini juga berharap dirinya itu punya kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan dengan Norma Risma selaku sang mantan istri. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini benar akun dari si R? Nah, kalau menurut aku secara pribadi ya, akun ini kayaknya bukan akun dari si R. Yang pertama adalah dari foto profile. Ini kan si R, kalau kita bisa bilang dia mungkin agak marah ya dengan Norma Risma karena lu udah bongkar nih tentang gua gitu. Dan katanya juga udah ngelapor dan bla 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 bla. Tapi kenapa foto yang digunakan adalah foto pernikahan mereka? Kenapa tidak menggunakan foto yang lain saja? Yang kedua adalah tentang tanggal dibuat dari akun tersebut. Kalian tahu nggak kapan akun ini dibuat? Akun ini dibuat pada tanggal 27 Desember 2022. Apakah masuk akal? Si R ini selama dia hidup, dia itu nggak pernah main Facebook. Itu sangat tidak masuk akal banget. Jika ini benar-benar R, seharusnya akunnya itu dibuat beberapa tahun yang lalu, bukan di saat kasusnya menjadi viral. Ini benar-benar kagak masuk akal banget. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Bunda Korla yang berseteru dengan Mak Rosa. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Bunda Korla saat ini sedang menjadi perbincangan di sosial media lantaran berseteru dengan sahabatnya sendiri yang bernama Mak Rosa. Wanita yang berumur 47 tahun tersebut yang kerap disebut sebagai Bunda Online oleh para penonton live Bunda Korla itu mengungkapkan permasalahannya dengan Mak Rosa. Nah, awal mula permasalahan keduanya itu adalah saat Mak Rosa ini mengaku mengalami perlakuan yang tak mengenakan dari Bunda Korla. Mak Rosa menceritakan saat live bahwa kejadian perseteruan antara dirinya dan Bunda Korla itu terjadi pada tanggal 29 Desember 2022 yang lalu. Adapun untuk Mak Rosa mengatakan seperti ini. Kejadiannya begini, aku janjian karena mau buat online banking buat Bunda Korla. Saya datang ke kamar ternyata nggak jadi, katanya males. Nah, saat itu di rumah Bunda Korla katanya ada tamu guys, jumlahnya itu ada 5 orang. Yang mana tamu ini nggak dikenal sama Mak Rosa, sehingga membuatnya juga merasa asing. Nah, Mak Rosa kembali mengatakan seperti ini, anak pemilik rumah, si Bulan mau datang. Kita mau ngomong soal lanjutan kontrak rumah ini. Kalau kita ngomong itu, kita bertiga aja ya say. Kalau di dapur atau enggak di sini aja. Nah, habis itu katanya Bunda Korla ini menolak permintaan dari Mak Rosa. Sehingga terjadilah percekcokan yang endingnya itu membuat tamu dari Bunda Korla tersebut mengalah. Mak Rosa kemudian mengatakan lebih lanjut. Terus cewek-cewek yang cantik yang ada di kasur itu bilangnya, iya mbak, nanti ngomong sini kita di dapur. Anak kecil aja masih bisa ngerti ya. Kemudian Mak Rosa yang merasa malu nih karena dicuekin oleh tamu dari Bunda Korla, akhirnya keluar nih dari rumah tersebut sambil menangis. Nah, kalau pengakuan dari Bunda Korla sih saat membongkar sifat Mak Rosa ya, dia merasa untuk Mak Rosa ini nggak tulus. Adapun untuk Bunda Korla mengatakan seperti ini lebih lanjut, udah nggak tulus sih, udah nggak tulus dari awal hingga akhir. Kemudian Bunda Korla ini mengungkapkan bagaimana kekesalannya saat live yang pada kala itu ditonton oleh 14.300 orang melalui akun Instagramnya yang Korla_2. Adapun untuk Bunda Korla mengatakan seperti ini bukan hotel, ini rumah gue bayar. Separuh pun gue punya hak di rumah ini. Jadi gue punya hak siapa yang boleh ke rumah gue. Maaf kalau gue berlaku kasar mengusir kau, karena kau gak sopan dengan orang yang datang ke rumahku. Ini bukan rumahku memang, tapi aku bayar tinggal di sini bukan gratis. Keluar inti di rumah itu, katanya. Kau memang perempuan gak tahu diri katanya. Udah dibantu sama si Rosa. Aku mau menjelaskannya, air mataku udah meleleh. Gak bisa lagi aku ngomong.
Aku mau menjelaskan itu, pun aku udah gak bisa. Air mata aku udah meleleh. Mana aku mau ngomong? Air mata aku udah meleleh. Udah gak bisa aku ngomong lagi. Tahu gitu kenapa kau campur urus masalah rumahku? Tahu gitu gak usah kau urus masalah rumahku. Gak usah kau urus lagi masalah itu. Tapi kau seakan-akan pengen tahu gimana masalah rumah kau. Kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini ya. Sampai aku pun tergoda. Dan dari pertengkaran antara Bunda Korla dan juga Emak Rosa ini menimbulkan berbagai komentar warganet tentang bagaimana peristiwa tersebut. Ada yang berkomentar, Emak Rosa loh yang dulu ngurus-ngurus dokumen Bunda Korla. Ayo bun, selalu tetap jadi pribadi yang rendah hati. Lalu ada juga yang berkomentar, iyo jangan sombong, pokoknya bunda biar sudah terkenal tetap jangan sombong. Tapi menurut aku Bunda Korla bukan lebih ke sombong sih, tapi mungkin ya memang agak kesal ya, namanya manusia juga kan tidak ada yang sempurna ya guys ya. Pasti ada juga di titik dimana mereka juga bisa kesal, bisa marah dan sebagainya. Dan menurut aku ini itu memang murni merupakan sebuah konflik yang terjadi dalam sebuah hubungan. Jadi meskipun kita berteman baik nih dengan orang ini, meskipun kita bersahabat baik dengan orang ini, gak mungkin selamanya kita itu bakalan akur-akur terus nih, gak ada masalah, gak mungkin. Pasti ada konflik yang terjadi dengan kita suatu hari nanti. Dan menurut aku ini merupakan konflik yang terjadi antara Bunda Korla dan juga Emak Rosa. Ya meskipun saat ini mereka mungkin yang kayak bertengkar, bergaduh, tapi bukan berarti mereka akan terus seperti itu ke depannya. Aku yakin mereka nanti suatu saat nanti nih dapat berbaikan. Oke teman-teman, tapi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan mungkin, sikap, dan maybe ada kesalahan informasi. Tolong koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time dan juga sampai jumpa. Goodbye.